Aywa toyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ismi Neng Fitria jalastu fid dirasi Ar-Rabi yani fil qismil lughah al-arabiyyah wa adabiha. Huna uridu an abhatha ma'an yani an tatwiril manhaj bi thalathati mawdu'at yani awalan an ahamiyatil manhaj, thaniyan an mukawwanatil manhaj, wal akhir yani an nadriyatil manhaj. Isma'u walahidu jayidan. Aywa huna uridu an abhatha an ahamiyatil manhaj lakin qabla an ulkiya lakum an tilka an dzalikal maudu saubayyinu aw saupahimu ma al muqaddimah min hadhil madah. Aywa na'rifu jama'atan annal manhaj ibaratun an majmu'atin mutanawwi'atin minal khibrat allati yatimmu tashkiluha. Qad arafna annal manhaj yani ibaratun an majmu'atin mutanawwi'atin minal khibrat allati yatimmu tashkiluha, bimana bahwasannya kurikulum adalah ragam pengalaman yang dibentuk dan peluang mana yang diperbolehkan untuk dilalui oleh peserta didik. Jadi kita sudah mengetahui bahwasannya diperlukannya atau diharuskannya kita mengetahui atau melakukan kurikulum sebelum pembelajaran itu terjadi. Wallati yatimu ibahatul furosi lil muta'allimi al-mururi biha. Dan ini termasuk proses pengajaran yang menunjukkan hasil dalam apa yang dipelajari siswa. Nah, apabila kurikulum itu jelek, maka pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan murid itu tidak akan benar, tidak akan sesuai. Maka mengapa kita diperlukannya, mengapa kita dipelajarinya kurikulum atau mengetahuinya kurikulum sebelum kita mempelajari suatu materi atau suatu pelajaran. Wahada yatadammanu amaliyatit tadris allati tadharu nataijuha fi ma yata'allamahu at-talabah wa qad yakunu hadha min khilalil mudarrisah awil muassasat al-ijtimaiyah al-ukhra allati tahmilu mas'uliyatit tarbiyah wa yashtaratu fi hadhil khibrat an takuna mantiqiyatan wa qabiluhu litatbiqi at-ta'thir. Dan ini mungkin melalui sekolah atau lembaga sosial lain yang menanggung tanggung jawab pendidikan dan dituntut. Dalam pengalaman inilah mereka logis dalam diterapkan dan berpengaruh. Jadi setiap lembaga ataupun sekolah pasti menggunakan kurikulum terlebih dahulu sebelum mereka mengajarkan kepada murid-muridnya. Jadi misalkan si guru-guru tersebut berdiskusi bagaimana kurikulum tahun ini, bagaimana pembelajaran tahun ini. Tidak seenaknya guru tersebut menerangkan kepada muridnya secara langsung tanpa mengetahui apa kurikulum atau apa metode yang harus diberikan kepada murid tersebut. Itu mungkin istilah al-manhaj secara keseluruhan atau secara umumnya. Lanjut, al-manhaju unsurun asasiyun min anasiril alamiyah at-ta'limiyah in lam yakun sawabuha wa sabab fi dzalika annahu yuqaddimu tusawwiran syamilan lima yanbaghi ay yuqaddima li talibin min muta'allimat wa ma yajibu anna maharatin wa ma yumkinu ay yamniya ladaihi min qiyamin wa tijahatin. Kita tahu bahwasannya al-manhaju muhimun, kurikulum itu atau metode itu sangatlah penting. Limada li ayyi syai'in al-manhaj yusamma au yudhkaru muhimman au al-manhaju kana muhimman li anna
kullu tarbiyati tustakhdamu aw tastahdimu bil manhaj al khas li mururi at-tadris awit ta'lim. Sesuatu kurikulum atau suatu metode itu merupakan elemen atau sesuatu yang sangat penting yang dibutuhkan oleh pendidikan, pengajaran. Jika bukan intinya dan alasannya adalah karena kurikulum memberikan pandangan yang komprehensif tentang informasi yang harus diberikan kepada siswa, keterampilan siswa yang harus diberikan, dan nilai-nilai dan juga apa yang sedang terjadi. Ya, intinya mah kalau misalnya tidak ada kurikulum, pengajaran atau pembelajaran antara murid dan guru tidak akan sesuai dengan aturan atau tidak akan sesuai dengan pembelajaran yang baik menurut aturannya. Jadi pasti setiap sekolah ataupun setiap lembaga itu melakukan atau mendiskusikan, membahas bagaimana metode atau kurikulum sebelum pembelajaran itu terjadi. Ya, selanjutnya kita sudah tahu atau memahami apa itu pengertian, apa itu pemahaman tentang kurikulum. Mengapa sebab muasal kurikulum itu diadakan, kurikulum itu harus dilaksanakan. Di sini saya akan menjelaskan huna uridu an abhatha ma'an yani an ta'rifil manhaj khas. Bimakna khas. Ta'riful manhaj lugatan imma lugatan awil istilah sa'u'abiru ma'an haya. Fil lugatil arabiyyah alaman hajuhu at-tariq al-wadi at-tariqu al-wadi. Bahwasannya metode atau kurikulum itu adalah jalan yang jelas. Ya, tidak mungkin sesuatu metode itu, sesuatu cara itu dibuat dengan tidak jelas. Pasti membutuhkan atau menggunakan cara yang jelas atau jalan yang jelas. Ya, al-mabhas al-awal yani sa'u'abiru lakum aw sa'u'abiru ma'an antari fil manhaj imma lugatan wal istilah. Anifan madzakultu annal manhaj huwa at-tariqu al-wadih, jalan yang jelas. Berarti tidak mungkin kurikulum tersebut dibuat atau dilakukan atau dilaksanakan dengan jalan yang tidak jelas. Kata manhaj tersendiri, lafdu manhaj yani isim maf'ul au madza ya, au isim alat au madza. Yani mustakun min kalimati nahaja yanhaju, bimana metode atau cara atau jalan. Ya, wa fil Qur'anil Karim Allahu Ta'ala nazala bi ayatihi yani likulli ja'alna minkum syir'atan wa manhaja. Dengan artinya, yang artinya untuk kalian masing-masing kami telah membuat hukum dan metode. Tuh dalam Al-Quran juga penafsiran arti manhaj tersebut adalah metode atau cara. Jadi sudah diketahui bahwasannya manhaj tersendiri itu artinya metode atau cara. Dan wa imma al manhaj istilahan yani hadhiya tarjamatan lil kalimati al ajnabiyah yani method in English, al manhaj in English method, wa yani at-tariqatu awil uslubu awil kaifiyatu allati yasilu biha al bahis awil alim ila nataijhi. Ayo mafhum kalam lah. Hakadha al manhaj istilahan yakni at-tariqatu awil uslub awil kaifiyah. Ya sawa bimana annal manhaj at-tariq, annal manhaj kaifiyah, annal manhaj al-uslub. Hunaka salah satu ma'ani min manhaj fil istilah. Limada
kaifa yakunul manhaj tariqan wadihan allati yasilu biha al-bahis awil alim awil muallim ila talamidihi wa yasilu bihi ila nataijin khosin. Yustakhdamu al-manhaju bil muallimin awil mudarrisin yani liwusuli ila nataijit tadris wa hadha hiya al-manhaj fil istilah. As-sabab limadha kana al-manhaj yakunu muhimman liwusuli al-bahis awil alim awil mudarrisin ila nataijit tadris awit ta'lim. Fahuwa wasilatun muhaddadatun tuwassalu ila ghayatin muayyanatin. Wa hadzal manhaj aidon wasilatun yusamma biwasilun alatun liwusulin natijah liwusulil ghayah bima qad yu'allimu al muallimun ila talamidihim. Al-misal hadza al-muallim wa hadhihi hiya at-tariqah awil kaifiyah awil manhaj wa hadha huwa dhihnut talamid la yumkinu an yuwassila al-ulum ila tilmidat biduni at-tariqah bidunil manhaj. Hadha huwa as-sabab li wujudi al-manhaj yakunu mawjudan fi hadhihi dunya. Aywa anifan kultu man yasta'milu al-manhaj yani al-muallim laisa faqat al-muallim man yastakhdimu al-manhaj lakin kullu man yabhathu an ilmin wahidin saufa yash'uru madza ahamiyatu bisti'mali au bistikhdamil manhaj nafsi. Al-misal al-bahis peneliti awil alim ilmuwan la faqat al-muallim guru la faqat al-ustad la faqat mada ismuha al-bahis lakin hunaka yusamma bi ilmuwan lah, terus para dokter lah, atau orang-orang yang memang sangat membutuhkan kurikulum atau metode atau jalan untuk mencapai hasil tersebut. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang madza huwa al-manhaj yatahidu manhaj imma fil lughah wal istilah. Nah, tadi yang sudah saya buka atau mukodimah awalnya itu termasuk yang saya akan jelaskan sekarang, bahwasanya al-manhaj huwa ibaratun an majmu'atin mutanawwi'ah minal khibrat allati yatimmu tashkiluha. Contoh, satu ilmuwan ini mengemukakan pendapat ini, metode ini. Satu ilmuwan yang lain mengemukakan metode ini. Didiskusikan semuanya dan sudah mendapatkan pengalaman bahwasanya metode ilmuwan seperti ini, metode yang satu ini seperti ini, disatukan, maka dikumpulkan semuanya, terus dihubungkan kembali dan dibentuk metode yang baru sampai metode tersebut itu mencapai tujuan atau mencapai hasil yang akan disampaikan oleh para murid tersebut. Nah, jadi kalau misalnya metode secara keseluruhan dari segi bahasa dan juga istilahnya itu ya seperti itu, ungkapan atau kaifiyah atau torik atau uslub yang dikemukakan oleh para ilmuwan lah, oleh para guru lah, untuk mencapai suatu tujuan yang sama, untuk mencapai tujuan yang baik dan tidak menyesatkan para murid atau menyesatkan nanti setelah kehidupan setelahnya gitu. Jadi emang sudah ada kurikulum atau metode yang terbentuk sebelumnya, dan bisa jadi metode atau kurikulum tersebut berbeda atau direnovasi atau direvolusi sebagaimana zaman yang mereka lalui saat itu.
Aywa akhudu al istinbat mintil kal kalimah au mintil kama qad dzakartu anifan ma qad qultu anifan idan al manhaj mungduroi yani at-turuq al wadihah liyakuna syai'un muta'alliqun bit tadrisi au bit tarbiyah au syai'in akharin murattiban fi amalihi wala yakun ghairu murattabin walitashilil umur al muta'alliqah bil fa'alat. Jadi kalau misalnya kurikulum menurut saya pribadi adalah metode atau jalan yang jelas untuk menghasilkan sesuatu tujuan atau menghasilkan sesuatu hasil yang digunakan untuk pendidikan dan juga pengajaran. Jadi tidak asal-asalan kita dalam adanya pendidikan tersebut, maka diwajibkan atau dianjurkan kita membuat suatu metode yang jelas atau cara yang jelas terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran tersebut. Aywa ba'da yani an mafhumil manhaj qad arafna anna mafhumal manhaj yakunu tatawuron kabiron atau tatawuron masyhuron kabiron. Limada li'anna laisa faqat al madrasah as-saghirah lakin hatta an fi kulli jami'atin min Indonesia au fi hadhihi dunya tustakhdamu bismil manhaj. Jadi tidak hanya sekolah-sekolah dasar lah atau SMP lah atau SMA lah, melainkan anak kuliahan juga atau perkuliahan universitas juga membutuhkan atau melaksanakan kurikulum metode sebelum melaksanakan pembelajaran juga. Aywa huna fi qomus at-tarbiyah sanata alfin wa tis'imiatin salasa wa sab'ina miladiyah anna ta'rifal manhaj ila salasati ma'ani awalan yakni majmu'atun minal muqarrarat yang artinya itu sekelompok kursus di mana mata pelajaran akademik yang diperlukan untuk kelulusan atau untuk memperoleh gelar akademis dalam bidang studi utama seperti kurikulum mata pelajaran sosial atau kurikulum matematika. Jadi dalam Kamus Pendidikan tahun 1973 ada 3 makna manhaj secara tersendiri. Yang pertama itu sekelompok kursus, ya. Mungkin metode tersebut hanya untuk melakukan atau membahas atau memperoleh bagaimana sistem pelajaran atau pembelajaran secara akademik, baik itu dalam kurikulum mata pelajaran sosial atau kurikulum matematika. Sanian, makna yang kedua yaitu khitatun amatun syamilatun lil mawadil lati yang bagi ayyudarrisu at-tilmid fil madrasah. Yang kedua yaitu rencana umum yang komprehensif untuk mata pelajaran yang harus dipelajari siswa di sekolah. Jadi ada apa aja, ada mata pelajaran apa aja yang digunakan atau dipelajari oleh siswa atau murid. Nah, itu makna yang kedua secara Kamus Besar Pendidikan yang terkenal pada tahun 1973. Yang ketiga yaitu majmu'atun minal muqarrarat wal khibrat allati yaktasibu at-tilmid fil madrasah awil kulliyah. Kalau mana yang ketiga yang tadi saya kemukakan, yang pertama yaitu serangkaian keputusan ataupun pengalaman yang diperoleh siswa di sekolah atau perguruan tinggi. Ya, tadi seperti
sekumpulan metode atau cara yang digunakan oleh para guru atau para peneliti atau para dosen untuk menghasilkan suatu nilai kepada muridnya. Jadi si murid akan mengerti tentang pelajaran apabila kurikulum tersebut sudah disepakati oleh guru-gurunya. Jadi emang sudah dipelajari atau didiskusikan sebelumnya. Aywa ba'da yani an ahamiyatil manhaj. Ma hiya ahamiyatul manhaj? Ahamiyatun yumkin bimana apa pentingnya dibentuk metode atau cara atau manhaj tersebut nih. Nih saya akan menyebutkan atau menjelaskan apa itu pentingnya metode atau kurikulum tersebut. Laqad taqaddama ilmul manahij taqadduman kabiron wa tawaffat sholatu bil adili minal ulumil ukhra wa fi mutaqaddamatiha ilmin nafsi wa ilmin ijtima' wa ilmil hayat wal bi'ah wal ihsa wa ghayriha wa bikulli dzalika asbahat dirasul manahij ilman haditsan aw takhassusan daqiqatan ghayatan fir raw'ah wa anna usluba dirasati hadzal ilmi ahamiyatun kibra. Apa pentingnya pembelajaran atau metode kurikulum seperti ini? Kita tahu bahwasannya ahamiyatul manhaj itu sudah terkenal atau berkembang secara zaman ke zaman. Jadi zaman ini kurikulumnya ini, zaman sekarang kurikulumnya ini pasti berbeda-beda. Kita tahu bahwasannya ahamiyatul manhaj tersendiri, pentingnya kurikulum digunakan itu untuk menentukan atau menjelaskan atau menerangkan kepada si murid apa itu secara detailnya itu apa itu ilmu tentang contoh ilmu psikologi, apa itu metode ilmu psikologi, apa itu ilmu metode sosiologi, apa itu ilmu hayat. Nah, jadi ada ketentuan atau cara tertentu atau metode tertentu untuk menjelaskan beberapa ilmu atau semua ilmu. Jadi ya pasti semua ilmu itu harus menggunakan metode atau cara tertentu untuk menghasilkan hasil pada si murid tersebut. Aywa lidzalika yang bagi dirasatu jami'il awamili allati tu'athiru fil manhaj. Yang bagi alaina an nadrusa an nata'allama kaifiyata awil awamil al mawjudah fil manhaj. Al misal ba'din nahnu saufa nu'abbir aw saufa nata'allam mal awamilu allati al mawjudah fil manhaj nafsi. Jadi kita akan mempelajari apa sih faktor-faktor, apa sih faktor yang mempengaruhi kurikulum itu sendiri gitu. Jadi kita kenapa si kurikulum tersebut itu disebut penting, karena dengan adanya kurikulum kita akan mengetahui apa pentingnya suatu pembelajaran itu apabila tidak menggunakan kurikulum secara tersendiri. Jadi kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pada kurikulum atau metode tersebut. Aywa anifan madzakultu fil manhaj yani al awamil al kathirah al awamil al mawjudah. Ma hiya awamilul manhaj? Awalan yani madza ismuha? Awalan yani ahdaful manhaj, tujuan kurikulum. Sanian yani muhtawal manhaj, isi kurikulum tersebut. Salisan yani khibrat minal manhaj, pengalaman kurikulum tersebut. Apakah pengalaman sebelumnya lebih baik ataukah pengalaman sebelumnya itu lebih buruk, maka harus diperbaiki dan harus ditingkatkan. Rabi'an ta'limiyatul manhaj, pembelajaran atau pengajaran suatu kurikulum
Dan yang terakhir yaitu takwimul manhaj, evaluasi kurikulum. Kalau misalnya kurikulum tersebut tidak bagus atau sudah dilaksanakan tetapi kurang baik untuk meningkatkan atau menghasilkan suatu nilai pada murid, maka akan dirubah. Tapi kalau misalnya udah bagus, maka harus ditingkatkan lagi dan harus dikembangkan lagi bagaimana suatu kurikulum tersebut bisa meningkat dan juga bisa berkembang. Tadi tentang ahamiyatul manhaj dapat disimpulkan ikhtasartu bi qauli anifan kullaha, yakni ahamiyatul manhaj yusahiluna fi kaifiyati tadris, yusahiluna fit ta'lim, yusahiluna fit ta'allum, wa yusahiluna fi kulli syai'in, wa yusahiluna fi kullil asya'i al muta'alliqah bit tarbiyah. Pentingnya suatu kurikulum atau suatu metode itu merupakan merupakan sesuatu lah yang memang mempermudah kita dalam pengajaran lah, dalam belajar lah, dalam pendidikan lah, dan dalam sesuatu yang itu bersangkut pautan pada pendidikan. Kalau misalnya pendidikan tanpa adanya metode, tanpa adanya kurikulum, maka tidak akan ada hasil atau tidak akan terjalin apa itu hasil dari pembelajaran tersebut, apa itu hasil dari pendidikan tersebut. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya suatu kurikulum, pentingnya suatu metode, pentingnya suatu manhaj itu sendiri adalah untuk menghasilkan atau memudahkan kita dalam pembelajaran, dalam berpendidikan, dan lain sebagainya. Nah, untuk siapa itu? Untuk siapa kurikulum tersebut itu mudah? Untuk siapakah kurikulum tersebut disebut mudah, disebut bagus, disebut baik? Yang pertama untuk para guru, yang kedua untuk para murid, dan yang selanjutnya yaitu untuk semua orang yang tidak tahu akan jalan atau metode cara yang harus mereka lalui, bagaimana hasil yang baik dalam pembelajaran atau pendidikan tersebut. Ba'da an bayantu an ahamiyatil manhaj, al-an uridu an abhatha ma'an, yakni an mukawwanat manhaj. Isma'u walahidu jahidan. Mukawwanat huna bimana unsur-unsur tastati nakulu anasirul manhaj. Jadi apa saja unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membentuk suatu kurikulum, untuk membentuk suatu cara. Kita di sini akan menjelaskan tentang mukawwanat al-manhaj, mukawwanatil manhaj. Tadi udah dijelaskan bahwa al-awamil al-maujudah yusamma bil anasir aidon ya. Misal al-ahdab, al-muhtawa, madakaman, at-takwim wa ghairu dzalik. Kalau misalnya contoh ada metode, ada cara, ada metode, ada ahdab, ada tujuan, tetapi tidak adanya evaluasi, maka tidak akan sempurna itu metode. Ada evaluasi, tidak ada tujuan, maka tidak akan sempurna. Ada isi, tetapi tidak ada evaluasi, sama tidak akan sempurna. Jadi harus ada beberapa unsur yang harus ada, yang harus dijelaskan atau yang harus terbentuk dalam membentuk suatu kurikulum yang baik dan benar. Unsur yang pertama yaitu al-hadaf atau ahdaful manhaj. Yang pertama itu terbentuknya suatu kurikulum, yang pertama harus adanya tujuan pembelajaran. Karena kan tujuan itu kita tahu akan hasilnya nanti. Al-hadafu at-ta'limiyah bisa bi ahdafit ta'limiyah. Al-hadafu at-ta'limiyah al-mustamilah min ahdafil mujtama' wa falasafah. Jadi kita tahu bahwasanya apa itu tujuan pembelajaran,
baik dari pembelajaran sosial lah atau falsafah lah. Unsur yang kedua yaitu al-muhtawa atau isi dari kurikulum tersebut. Tadi yang pertama itu ada tujuan, yang kedua isi. Mahu al-muhtawa? Al-muhtawa yakni al-madah at-ta'limiyah wa ma tashmuluhu min ma'lumat wa ma'arif al-katsirah. Isi tersebut adalah suatu materi pembelajaran yang diadakan atau yang mencakup pada ilmu-ilmu tertentu yang akan terbentuklah suatu kurikulum. Maka tidak seenaknya kita membuat kurikulum kalau misalnya tidak ada ilmu-ilmu tertentu dalam membentuk suatu kurikulum tersebut. Anifan asani yani al-muhtawa. Nahnu lazim an nakhtar al-muhtawa al-mukhtar li yakuna manhajuna jayidan, li yakuna manhajuna munasiban litadrisi aw litarbiyati aw lita'lim. Kaifa al-muhtawa al-mukhtar aw kaifa ikhtiyarul muhtawa al-jayyid? Al-awalan nahnu nakhtar al-mawdu'at, ikhtiyarul mawdu'at. Sanian ikhtiyarul fikar ar-ra'isiyah dakhilil mawdu'at. Salisan ikhtiyarul madah al-murattibah al-murtabitah bil fikar. Jadi kurikulum dari unsur kurikulum yang kedua itu adalah isi, tetapi tidak semena-mena isi yang kita pilih. Yang pertama, kita harus memilih judulnya tersebut apa kurikulumnya. Yang kedua, kita harus mengemukakan poin-poin penting dari judul tersebut apa. Dan yang ketiga, kita harus memilih materi yang bersangkutan dengan pemikiran tersebut. Contoh kelas 1 SD tentang ini, ya tetap kita kurikulumnya itu tentang apa yang mereka pikirkan umur tersebut dan tidak keluar dari umur saat mereka terjadi gitu. Salisan min mukawwinat manhaj yani turukut tadris. Cara atau jalan, cara pembelajaran. Mahia turukut tadris. Turukut tadris al-jiraat allati yattabi'uha al-muallim limusa'adati tilmidhi ala tahqiqil hadafi at-ta'limiyah wa qad takunu munaqasyatun aw as'ilatun aw itharatun mushkilatun aw muhawalatun iktisyafun. Jadi cara kurikulum atau cara pembelajaran itu adalah suatu yang mengikuti yang dilakukan oleh guru untuk membantu muridnya dalam membenarkan suatu tujuan pembelajaran. Dan bisa jadi terkadang suatu pembelajaran tersebut itu dilakukan secara diskusi lah, dilakukan secara saling bertanya lah, atau dilakukan secara ya gimana enaknya antara murid dan guru. Nah, itu termasuk turukut tadris. Mau bagaimanapun caranya, mau diskusi lah, atau memberikan pertanyaan, atau percakapan boleh, atau metode apa ini itulah ya, sekarang mah kan modern gitu. Rabi'an min anasiril au mukawwanat al-manhaj yani al-ansyitah awil wasail at-ta'limiyah. Jadi kegiatan-kegiatan atau properti atau media pembelajaran. Nah, jadi
tadi udah dijelaskan bahwasannya yang pertama, unsur pertama itu ada tujuan, yang kedua itu ada isi, yang ketiga itu ada cara pembelajaran, dan yang keempat ini ada kegiatan-kegiatan atau media pembelajaran. Jadi media pembelajaran di sini itu sangat penting ya, dikarenakan untuk mencapai suatu hasil kita akan menemukan atau kita harus melakukan kegiatan-kegiatan sebelum melakukan hasil tersebut, dan pasti hasil tersebut itu gimana sebelumnya kegiatan kita itu gimana gitu. Dan yang terakhir yaitu at-takwim. Arti itu takwim itu evaluasi. Nah, kita akan setelah kita melaksanakan yang 4 unsur tadi, yang terakhir kita akan melakukan evaluasi bagaimana kurikulum itu baik atau tidak, harus ditingkatkan tidak, harus dirubah tidak, atau gimanain. Jadi ada revisi. Kalau misalnya lebih buruk maka harus dirubah. Kalau misalnya udah baik, udah jelas, udah dipahami oleh para murid, maka ditingkatkan dan harus dikembangkan, harus dipertahankan. Aywa ba'da an bayantu an ahamiyatil manhaj wa mukawwanatil manhaj al-an uridu an abhatha ma'an an nadriyatil manhaj. Ma huwa nadriyatil manhaj? Ma hiya nadriyatil manhaj? Isma'u wa lahidu jayidan. Aywa qad arafna annal manhaj yani unsuron ra'isan min anasuril manduma at-ta'limiyah. Bahwasannya kurikulum itu dianggap sebagai elemen utama dari sistem pendidikan, dan minat para peneliti untuk mempelajarinya telah mencapai minat yang besar. Jadi tidak hanya minat yang kecil dalam mempelajari, dalam membentuk suatu kurikulum, tapi sekarang sudah menjadi peminat atau minat yang sangat besar bagi para peneliti, bagi para guru, para dosen dan lain sebagainya untuk melakukan atau melaksanakan suatu metode atau cara atau kurikulum. Nadariyatul manhaj tersebut nahnu na'rif al-ma'na faqat manhaj. Lakin fi hadhil maddah sanu'abbiru aw sanata'allamu mada an-nadariyah fi manhaj nafsi. Jadi apa sih teori? Kenapa sih para penemu atau para peneliti itu harus mengemukakan teori kurikulum? Jadi tidak hanya suatu kurikulum lah, tidak hanya suatu metode lah, tidak hanya suatu cara lah, tapi melainkan harus membutuhkan suatu teori dalam membentuk suatu kurikulum tersebut. Teori tersebut merupakan sesuatu yang dikembangkan atau sesuatu yang berkembang dalam pelaksanaan kurikulum. Kalau misalnya hanya kurikulum yang terlaksana, belum adanya teori, maka kurikulum tersebut belum dinyatakan sempurna atau belum dinyatakan baik gitu. Ayo Al-an, gimana nih sejarah tentang teori kurikulum tersendiri? Nah, zaman dulu ada yang menyebutkan bahwasannya teori kurikulum tersebut berdiri sejak awal abad ke-20. Namun katanya dimulai pada tahun 1947. Di mana terlaksana teori kurikulum tersebut? Nah, teori kurikulum tersebut terlaksana di University of Chicago. Yang makalahnya itu dibahas atau diterbitkan pada tahun 1950. Tadi kan pada awal mulanya 1947 di Universitas Chicago. Lakin yushharu bimakolah at-ta'limiyah pada tahun 1950. Setelah terlaksana atau tersebarnya makalah tersebut tentang teori kurikulum, terus ada penerbitan buku tentang metodologi teori dari Beckham pada tahun 1961. Nah, beda 1 tahun ya. Tadi makalahnya yang tersebar, yang selanjutnya itu bukunya yang terbitkan metodologi teori of metodologi. Jadi teologi tentang kurikulum gitu. Tetapi buku tersebut direnovasi
diperbaiki berulang kali untuk menjadikan teori tersebut lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna, sehingga muncul lagi buku terbaru yang dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1963. Wadhaif min nadriyah manhaj nafsi. Wadhaif nadriyatil manhaj yani misrul wasfi wasyarhi wattabawwi at-tafsir wahya la inda hududil wadhaif al-asasiyah. Nah, fungsi teori kurikulum tersendiri yaitu memiliki fungsi dasar seperti deskripsi, penjelasan, prediksi, interpretasi, dan tidak berhenti hanya sampai batas dasar. Itu kata si Beckham yang tadi mengemukakan atau menciptakan buku tentang theory of methodology. Wahada aidon yakunu. Ini juga mengapa diadakannya teori kurikulum, dikarenakan nanti akan lebih mudah untuk mengkritik. Contohnya kalau misalnya mengkritik apabila tidak ada yang bagus atau masih buruk atau tidak baik, maka bisa dikritik langsung untuk kalangan masyarakat dan mengarahkannya guru tersebut itu bagaimana gitu bisa mengembangkan ilmunya dengan teori kurikulum tersebut. Nadhariyatul manhaj lahu madza ismuha, memiliki yusaidu nadriyatul manhaj tusaidu al-bahisin wa tusaidu al-mudarrisin man yu'allimu at-talamid awit tilmidaj awil mujtami'in. Jadi an-nadriyah tusaidu al-mudarrisin, tusaidu al-muallimin, tusaidu al-alimin liman yudarrisu ila talamidihim, litadrisi ila talamidihim. Jadi teori kurikulum di sini berfungsi atau membantu para peneliti lah, para dosen lah, para guru lah, para ilmuwan lah untuk mengajarkan suatu ilmu pada muridnya. Jadi tidak asal-asalan, ada teori yang khusus untuk mengajarkan pada murid-muridnya tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya teori kurikulum itu tidak semenaknya dibuat atau dibentuk, tetapi berpengaruh besar untuk mengembangkan suatu kurikulum. Tidak akan disebut kurikulum yang sempurna apabila teori tersebut belum terlaksana, apabila teori tersebut belum dilakukan. Nah, seperti itu mungkin. Kalau misalnya kurikulum tersebut hanya bermana kurikulum, tidak ada teori kurikulum, maka pembelajaran juga tidak akan berhasil, tidak akan mencapai suatu hasil. Itu dikarenakan nadriyatul manhaj itu dibentuk, ya. Ba'dah yani anil qiyam fi nadriyatul manhaj. Apa tuh nilai-nilai dalam teori kurikulum? Al-qiyamu muhimmatun jiddan fi bina'i nadriyatul manhaj. Narif annal qiyam yani muhimun liwujudi nadriyatil manhaj, bahwasanya nilai-nilai yang terkandung itu sangat penting bagi terbentuknya suatu teori kurikulum. Apa saja nih nilai-nilai yang harus dilakukan dalam teori kurikulum tersebut? Mengapa alasannya? Li'annana indama natahaddatsu 'anil qiyam fa innama natahaddatsu 'anil insani wal hayah. Dikarenakan launa nunatakallam 'anil qiyam tab'an nahnu natahaddas 'anil insan ma huwal insan wal hayah masyai'u al munasibu bainal insan wal hayat. Kalau misalnya kita mempelajari, kalau kita membicarakan tentang mengapa tuh nilai-nilai tersebut digunakan dalam teori kurikulum, karena alasannya bahwasannya teori atau nilai-nilai itu berhubungan langsung dengan manusia dan juga kehidupan. Nah, yang terakhir
ana urid an abhatha ma'an yani nadriyatil manhaj ikhtitami nadriyatil manhaj anna nadriyatal manhaj lam yakun kamilan fi hadza zaman, bahwasannya teori kurikulum saat ini belum terlaksana secara sempurna. Jadi masih harus adanya revisi lah, perubahan lah, peningkatan lah, perkembangan lah. Jadi kita sebagai murid atau kita sebagai mahasiswa untuk mengembangkan, untuk meningkatkan bagaimana teori kurikulum itu tersebut berkembang atau meningkat secara sendirinya kan tidak mungkin. Jadi harus ada istilahnya harus ada usaha lah untuk melaksanakan teori kurikulum dengan baik dan benar tersebut. Ya, kafaituhuna an madati tatwiril manhaj bi syarhin ma qad qultu anifan, yani ya yumkin hal hunaka al khoto'at al kathiro afwan hadza minni syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.